Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelumnya kita sudah membahas terkait capability level beserta komponen-komponen yang ada di dalam COVID 2019. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait desain faktor yang ada di dalam COVID 2019. Seperti kemarin sudah sempat saya singgung bahwa fungsi dari desain faktor ini adalah menentukan proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, COVID 2019 itu punya 40 proses. Nah, pertanyaannya apakah ke-40 proses ini perlu untuk dilakukan semuanya? Dan jawabannya tidak, disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan terkait. Nah, seperti yang sempat sudah kita singgung sebelumnya, ada beberapa desain faktor yang akan membantu perusahaan untuk fokus menentukan proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Kemarin sudah disinggung ada sekitar 6 desain factor. Hari ini kita coba untuk bahas globalnya desain faktor yang ada dalam COVID 2019. Tapi nanti lebih spesifik kita akan fokus pada satu desain faktor supaya nanti teman-teman langsung bisa memetakan dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu memappingkan dari misi organisasi terhadap balance scorecard, kemudian enterprise goal dan juga alignment goal. Baik, nah di dalam COVID 2019 ada 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 desain faktor yang dijelaskan yang bisa membantu organisasi menentukan proses TI mana saja yang perlu difokuskan. Namun pada kesempatan kali ini akan lebih spesifik kita membahas pada salah satu desain faktor yang ada, yaitu enterprise goal. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 13 enterprise goal dan juga ada 13 alignment goal ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi buku panduan yang sudah di-share sebelumnya. Jadi ada EG01 sampai EG13 ya, dipetakan ke dalam balance scorecard. Ada aspek finansial, customer, internal, sama growth. Nah, kemarin teman-teman sudah melakukan proses mapping ini dari misi organisasi pada enterprise goal dan juga alignment goal. Nah, di halaman 293 buku COVID Governance and Management Objective yang sudah dibagikan, di situ ada matriks hubungan antara enterprise goal dan juga alignment goal. Seperti teman-teman lihat di dalam tabel ini, itu ada P, ada S ya. Artinya apa? Itu adalah primary dan secondary. Nah, teman-teman lihat di sana misalnya hubungan antara alignment goal 01 dengan enterprise goal 03. Nah, di situ kita lihat ada simbol P, artinya ini primary, penting untuk dilakukan. Jadi compliance with external laws and regulation itu menjadi aspek yang perlu untuk dilakukan ya, terkaitan hubungan antara EG03 dan AG01. Begitu juga dengan matriks kombinasi dari EG dan AG yang lainnya. Jadi fokus di sini teman-teman, fokus saja pada kotak yang ada simbol P-nya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan proses TI yang ada dalam core COVID 2019? Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 294 buku COVID Governance and Management Objective, teman-teman bisa lihat lebih detail lagi tadi ya. Nah, ketika misalnya di bagian sebelumnya teman-teman melihat
AG 01 ya, primary. Nah, AG 01 yang primary, teman-teman lihat di sini, fokusnya dia pada aspek apa saja. Nah, nanti teman-teman lihat barisnya ini ke bawah ya. Jadi yang di sebelah atas ini, kolom-kolom ini AG 01 sampai AG 13, sementara di barisnya itu akan keterhubungannya dengan proses TI yang lain. Nah, dari hasil mapping yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya terkait misi kemudian ke EG dan AG, silakan nanti teman-teman lihat di AG yang bersinggungan dengan EG-nya ya, fokus pada aspek P aja. Artinya apa ini? AG 01 itu perlu melakukan EDM 01 sebagai aspek yang primary-nya. Nah, kalau nanti ternyata hasil mapping teman-teman ada AG 03, berarti kalau ada AG 03, yang primary-nya yang perlu dilakukan adalah EDM 01, EDM 02, APO 01, kemudian APO 05. Begitu juga seterusnya. Jadi pembacaannya untuk keterhubungan dari enterprise goal ya, enterprise goal, kemudian alignment goal, dan juga proses TI yang perlu untuk dilakukan adalah seperti ini. Nah, jadi selanjutnya teman-teman nanti tinggal memappingkan dari hasil yang sudah dilakukan di minggu sebelumnya pada tabel matrik yang ada di halaman 293 dan 294. Nah, baru kemudian kemarin kita sudah membahas tentang capability level itu apa. Selanjutnya nanti kita akan belajar membuat kuesionernya ya, perhitungan bagaimana menghitung atau mengukur capability level dari sebuah proses atau komponen ya, komponen yang ada dalam sebuah core model COBIT 2019. Oke, jadi nanti setelah ini silakan teman-teman melakukan proses mapping kembali untuk proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Karena COBIT 2019 sifatnya adalah framework, kita bisa melakukan modifikasi. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita mengkombinasikan dari semua desain faktor yang ada. Tapi karena sifatnya yang lebih fleksibilitas, COBIT 2019 bisa kita gunakan secara parsial, fokus pada enterprise goal dulu. Nah, nanti kalau memang teman-teman pengen jauh lebih kompleks lagi, yang perlu dilakukan proses TI mana saja, teman-teman bisa melibatkan semua desain faktor yang ada, ke-11 desain faktor yang ada tadi ya. Oke, nanti kalau ada hal yang masih bingung, silakan teman-teman tanyakan di grup Telegram kita. Nah, desain faktor lainnya selain enterprise goal tadi yang sudah ada 13 tadi, teman-teman bisa mengacu juga pada enterprise strategi desain factor atau fokus strategi perusahaan itu fokus pada apa? Apakah fokus pada pengembangan organisasinya? Apakah organisasi fokusnya pada inovasi ataupun ada aspek pembeda dari perusahaan-perusahaan lain? Apakah lainnya adalah strategi terkait cost leadership, artinya terkait strategi perbandingan harga, atau terkait client service-nya. Nah, jadi nanti ini adalah aspek lain yang bisa digunakan untuk menentukan proses TI mana saja yang perlu kita lakukan. Jadi tidak semuanya ya, dari 40 proses TI perlu kita lakukan. Nah, hal lainnya adalah desain faktor terkait risk profile. Jadi ada kategori terkait IT risk-nya. Nah, di sini ada beberapa kategori teman-teman. Nah, nanti lihat perusahaan itu lebih fokus pada risiko yang mana. Lebih sering menghadapi risiko yang mana saja.
Nah, ini hari ini kita hanya overview saja ya terkait desain faktornya. Di minggu berikutnya kita akan lebih detail lagi membahas tentang desain faktor ini, kemudian juga desain tools yang bisa digunakan untuk untuk menentukan proses TI mana yang perlu untuk dilakukan. Nah, ini bagian lainnya, beberapa resiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi ya. Nah, ini perlu kita lakukan proses analisa lebih dalam terkait resiko-resiko yang dihadapi oleh organisasi. Apakah fokus pada masalah hardware, software, dan lain sebagainya. Secara total jumlah risk profile desainnya ini ada 19 ya. Jadi ini saya cuplik dari dokumen yang ada. Nah, nanti perlu dianalisa dulu, organisasi lebih fokus perhatiannya pada profil risiko yang mana. Nah, kemudian ada lagi terkait masalah isu berkaitan dengan informasinya. Dari A sampai T ini, mana isu terkait informasi yang jadi fokus perhatian pada sebuah organisasi. Kita perlu lakukan analisa mendalam ya. Nah, lainnya adalah terkait ancaman landscape dari organisasi. Apakah menghadapi ancaman yang normal atau yang tinggi? Misalnya seperti data center. Data center itu kan tidak normal ya, high. Akan ada banyak ancaman terkait masalah geopolitikal, serangan hacking dari negara lain dan lain sebagainya. Nah, apakah organisasi menghadapi ancaman yang besar atau yang biasa saja? Nah, ini aspek lainnya terkait compliance requirement. Spesifikasinya ada 3, low, normal, atau high kebutuhannya. Nah, compliance-nya ini nanti bisa merujuk pada regulasi-regulasi yang perlu diacu. Misalnya seperti data center tadi ya, kalau data center berarti dia perlu comply dengan, karena misalnya RAID 4, sehingga dia harus mengikuti standarnya data center RAID 4. Kemudian bagaimana dengan standar keamanannya, apakah perlu untuk implementasi terkait misalnya ISO 27000 misalnya. Tentunya perlu ya kalau untuk di data center. Nah, ini terkait role of IT-nya. Jadi apakah IT di sebuah organisasi itu hanya dipandang sebagai support saja, ataukah sebagai factory, jadi penentu ini ya, penentu berjalannya proses bisnis, turnaround, atau sebagai aspek strategi. Nah, makanya nanti kita perlu menganalisa lebih lanjut terkait desain faktor role of IT-nya. Nah, selanjutnya terkait sourcing modelnya. Sourcing model berarti apakah IT yang kita gunakan ini menggunakan dari pihak outsource, kemudian apakah sebagian besar IT kita ini menggunakan cloud, in-source, atau hybrid. Nah, jadi nanti perlu dipetakan lagi, kalau misalnya cloud, nanti berarti proses TI mana saja yang perlu untuk difokuskan. Nah, nanti teman-teman setelah ini kita akan belajar cara menggunakan desain tools untuk menentukan proses TI-nya untuk tiap-tiap desain faktor yang sudah disebutkan. Jadi ada indikator-indikator, misalnya kalau tadi kita membahas resiko, ada resikonya yang high, medium, dan low. Itu nanti proses TI-nya yang mana yang perlu untuk dilakukan, itu sudah ada toolsnya sebenarnya. Tapi nanti toolsnya masih berupa Excel ya, bukan berupa aplikasi semacam website atau aplikasi khusus. Kemudian terkait metodologi implementasi IT-nya, lebih ke mana proses yang sering terjadi dalam organisasi kita, agile, DevOps, tradisional, atau hybrid. Jadi semua punya bobot dan porsi penilaian sendiri-sendiri.
yang nanti akan merujuk pada proses TI mana yang perlu difokuskan untuk dilakukan. Kemudian terkait strategi adaptasi teknologinya seperti apa? First mover, follower, atau slow adopter. Nah, kita apakah setiap ada perubahan teknologi yang baru kita cepat untuk mengikuti, atau kita tidak terlalu bergantung pada kecepatan teknologi yang ada. Nah, pandangannya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian terakhir ini mungkin terkait ukurannya. Jadi ukuran dari sebuah organisasi juga jadi poin untuk menentukan proses TI mana saja yang perlu untuk digunakan. Apakah large atau SME, small and medium enterprise, seperti UMKM itu ya. Oke, jadi kalau misalnya lebih dari 250 karyawan, artinya ini udah masuk dalam kategori perusahaan besar. Sementara kalau 50 sampai 250 masih dalam skala UMKM ya, SME. Nah, jadi teman-teman, terkait desain faktor ini, inilah yang nanti akan menentukan capaian-capaian yang perlu untuk dilakukan terkait tadi proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Nah, setelah mendapatkan proses itu, secara otomatis kita akan mendapatkan juga komponen-komponen dari 7 komponen kemarin ya, apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses TI yang berkaitan. Dan artinya yang poin ketiga adalah kita akan menjadi lebih spesifik menentukan fokus area proses TI mana yang perlu untuk dilakukan. Karena kalau untuk melakukan 40 proses TI, saya rasa itu cukup kompleks untuk dikerjakan, sehingga untuk fokus pada fokus area mana organisasi perlu menjadi perhatian, perlu tadi kita menggunakan desain faktor ini untuk menentukan lebih spesifik proses IT mana saja yang akan kita terapkan di organisasi, yang selanjutnya nanti akan kita ukur atau kita audit capability levelnya. Nah, barangkali untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Jadi fokus yang pertama teman-teman nanti memappingkan dari pekerjaan yang minggu lalu, yaitu dari misi, kemudian ke enterprise goal, alignment goal, dan juga nanti ke proses TI mana saja yang perlu dilakukan terkait yang tadi ya di halaman 294 untuk fokus pada primary, bukan yang secondary. Barangkali itu dulu teman-teman. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi, silakan nanti kita tanya jawab, diskusi melalui grup Telegram. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.